Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah soal dua persamaan diferensial order 2 dalam sistem linear dengan menggunakan metode eliminasi pada mata kuliah Matematika Teknik 1. Nah, dimana yang kita ketahui ya, untuk persamaan diferensial order 2 minimal jawab hasil akhirnya adalah dua persamaan atau lebih. Jadi minimal jawaban dari persamaan ini adalah dua persamaan. Baik, di sini kita memiliki dua buah persamaan. Persamaan satu yaitu y aksen 1 sama dengan 3y2. Sedangkan untuk persamaan 2 adalah y aksen 2 sama dengan 12y1. Nah, selanjutnya kita sebelum mencari nilai y1 dan y2, kita akan membuat bentuk ekivalen dari persamaan ini, di mana y2 nya kita pindah ruas ke kiri sedangkan y1 nya kita pindah ruas ke kanan. Jadi hasilnya pada persamaan 1 y2 nya kita pindah ruas kiri dan y1 aksen 1 nya pindah ruas kanan. Hasilnya adalah y2 sama dengan 1/3 y aksen 1 untuk persamaan 1, dan persamaan 2 tetap, di mana y aksen 2 sama dengan 12y1. Selanjutnya kita akan menurunkan persamaan 1 terhadap T. Kita turunkan terhadap T sehingga hasil dari persamaan 1 ketika diturunkan terhadap T adalah y aksen 2 sama dengan 1/3 y1 double aksen. Setelah itu kita akan mensubstitusikan hasil turunan persamaan 1 terhadap persamaan 2. Kita substitusi, di mana sehingga hasilnya adalah 1/3 y double aksen 1 sama dengan 12y1. Di sini y2 aksennya kita substitusi adalah 12y1. Selanjutnya, untuk menghilangkan 3 di ruas kiri, kita akan mengalihkan kedua ruas dengan sebanyak 3 kali, sehingga hasilnya adalah kita kalikan kedua ruas sebanyak 3 kali, sehingga hasil di ruas kiri 3 nya hilang jadi y double aksen 1, sedangkan ruas kanannya 12 kali 3 adalah 36 y1. Setelah itu kita akan menyelesaikan persamaan diferensial order 2 itu, di mana y double aksen 1 sama dengan 36 y1 sama dengan 0. Jadi kita sama dengan 0 dulu, di mana m2 m kuadrat min 36 sama dengan 0, sehingga nilai m adalah plus minus 6. Nah, untuk persamaan diferensial order 2, di mana y1 terhadap t sama dengan c1 kali e pangkat 6t plus c2 kali e pangkat min 6t. Nah, di sini kita sudah menemukan nilai dari persamaan y1 terhadap t. Selanjutnya kita akan mencari nilai persamaan y2 dengan menggunakan persamaan y1 yang sudah kita temukan, di mana persamaan y1 ini kita akan turunkan terhadap t untuk mencari persamaan y2. Untuk mencari y2, kita turunkan persamaan y1 terhadap t sehingga hasilnya adalah y aksen 1 sama dengan 6c1 kali e pangkat 6t min 6c2 kali e pangkat min 6t. Nah, pada awal video tadi y aksen 1 nilainya adalah 3y2. Jadi kita substitusi nilai y aksen 1 sehingga hasilnya adalah 3y2 sama dengan 6c1 kali e pangkat 6t min 6c2 kali e pangkat min 6t. Selanjutnya, untuk menghilangkan 3 di ruas kiri sehingga kita bisa menemukan nilai y, kedua ruas kita bagi dengan 3. Setelah kita bagi dengan 3, hasil akhirnya adalah untuk nilai y2 sama dengan 2c1e pangkat 6t min 2c2 kali e pangkat min 6t, sehingga hasil akhirnya adalah
di mana Y1 terhadap T kita dapat sama dengan C1 kali E pangkat 6T plus C2 kali E pangkat min 6T. Sedangkan untuk nilai Y2 adalah 2C1 kali E pangkat 6T min 2C2 kali E pangkat min 6T. Nah, selanjutnya untuk pembuktian kita akan melakukan pembuktian menggunakan aplikasi Tony. Jadi sekarang saya akan menjelaskan sedikit skrip ini per line. Jadi kita mulai dari sini, yaitu dari button di bagian dev ODS-nya itu ada YT. YT ini digunakan untuk mendefinisikan fungsi bernama ODS, yaitu fungsi yang berisi sistem persamaan diferensial yang ingin diselesaikan. Lalu ada persamaan yang Y berisi nilai fungsi-fungsi yaitu Y1 dan Y2. Terus parameter D, ini parameter T adalah variabel waktu. Pada penempatan masing-masing kode ke sebuah elemen vektor. Jadi vektor Y memiliki dua komponen yaitu Y0 dan Y1. Yaitu Y0 yang menyimpan nilai dari Y1, kemudian Y1 menyimpan nilai dari Y2. Nah, ini tuh agar langkah ini memisahkan agar mudah digunakan dalam perhitungan. Kemudian yang bagian mendefinisikan masing-masing ode. Di sini dapat dilihat atau kita tulis untuk matematis dari sistem tersebut, yang artinya DY1 ini menyatakan turunan dari Y1 dan DY2 menyatakan turunan dari Y2 terhadap waktu. Lalu penjelasan selanjutnya itu yaitu DY1 dan DY2. Ini digunakan mengembalikan hasil turunan dalam bentuk vektor ke fungsi ode. Nah, ini di nilai inilah yang akan digunakan oleh ode untuk menghitung perubahan Y1 dan Y2 nanti. Dari waktu ke waktu. Selanjutnya, pada bagian kondisi awal, Y0 sama dengan 1 dan 0. Artinya saat waktu T sama dengan 0, nilai awal Y1 adalah 1 dan nilai awal Y2 adalah 0. Kemudian di yang P sama dengan NP line space, ini membuat array waktu titik data digunakan sebagai sumber waktu untuk proses integrasi numerik, dan semakin banyak titik yang ini kita temukan 100 ini, maka semakin halus grafik hasilnya. Nah, kemudian pada menyelesaikan ode Y sama dengan ode in menyelesaikan sistem persamaan diferensial. Selanjutnya memisahkan hasil solusi. Kemudian pada plot hasil ini membuat kurva dalam satu grafik. Kurva yang pertama yaitu pada Y1 terhadap waktu T dan Y2 terhadap waktu T juga. Nah, sekarang kita akan melihat, kita run untuk melihat hasil grafiknya ya. Nah, teman-teman, ini adalah hasil grafiknya. Jadi, inilah hasil grafik dari script yang kita buat ini.